Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai perkembangan wilayah di Indonesia, sekarang kita akan masuk atau kita akan mempelajari materi yaitu perkembangan wilayah laut Indonesia. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita cari tahu dulu sebenarnya Indonesia itu seperti apa. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Buktinya apa? Buktinya adalah luas daripada atau garis pantai yang dimiliki Indonesia saja itu panjangnya yaitu sekitar 81.000 kilometer. Ini panjang daripada garis lautnya atau garis pantainya garis pantainya itu sekitar 81 kilometer. Terus kemudian luas wilayah lautnya ini sudah 5,8 juta kilometer persegi. Ini luas laut Indonesia, luar biasa. Nah, kalau dibuat persenan kira-kira berapa? Kalau dibuat persenan kira-kira itu 70% dari 100% wilayah Indonesia. Artinya wilayah daratan Indonesia itu hanya 30% dari 70% luas laut Indonesia. Bayangkan. Itu ya. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu wilayah laut Indonesia itu mengalami perkembangan yang cukup panjang. Ya, mengalami perkembangan yang cukup panjang. Jadi, wilayah laut Indonesia itu pertama kali ditentukan oleh TZMKO. Apa itu TZMKO? TZMKO itu adalah Territorial Zone Maritime Kringen Ordonati. Itu ya, pada tahun 1939. Nah, berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia itu hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau. Jadi setiap pulau itu dia ditarik 3 mil, setiap pulau tarik 3 mil, setiap pulau tarik 3 mil. Itu. Artinya ketika seperti itu berarti antar pulau dengan pulau yang lain itu tidak menjadi satu kesatuan. Itu tidak menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena hanya sepanjang 3 mil. Itu ya. Nah, terus kemudian pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan deklarasi Juanda. Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa lebar laut Indonesia adalah 12 mil. Dari yang awalnya 3 mil, kemudian pada deklarasi Juanda Indonesia di situ merubah menjadi 12 mil. Tentu melalui sebuah kesepakatan ya, tidak terus ujuk-ujuk Indonesia dengan egonya sendiri merubah menjadi 12 mil enggak, tapi ini melalui sebuah kesepakatan. Dengan siapa? Dengan negara-negara tetangga. Itu ya. Nah, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 4 garing PRP tahun 1960 tentang wilayah perairan Indonesia ditetapkan tentang wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pantai lurus. Tentu ketika airnya sedang surut ya, ketika airnya sedang surut. Itu. Nah, perairan Indonesia itu dikelilingi oleh garis pantai yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar Indonesia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dari garis pantai Pulau Jawa kemudian dihubungkan dengan garis pantai Pulau Bali, dari Pulau Bali dihubungkan dengan garis pantai Pulau Lombok dan seterusnya.
Artinya wilayah yang berada di dalam daripada garis atau titik-titik tersebut adalah masuk daripada wilayah Indonesia. Tuh. Terus kemudian pada tahun 1982 konvensi hukum laut PBB memberikan dasar hukum bagi negara-negara kepulauan untuk menentukan batasan laut sampai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dengan dasar ini, suatu negara memiliki wewenang untuk mengeksploitasi atau mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Di situ meliputi ada perikanan, gas alam, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya. Ini berhak atau diperbolehkan atau bebas dieksploitasi oleh negara tersebut. Itu ya. Nah, baru kemudian ya wilayah laut Indonesia yang bisa kita simpulkan apa, berarti luas wilayah Indonesia itu luas sekali ya, luas sekali. Oke, sekarang kita masuk yang pembahasan yang pertama, yaitu apa? Mengenai pengertian daripada zona laut teritorial ya, zona laut teritorial. Jadi nanti kita akan membahas mengenai pengertian zona laut teritorial, mengenai zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif nanti akan kita pelajari. Ya, kita masuk yang pertama, yaitu zona laut teritorial. Apa itu zona laut teritorial? Zona laut teritorial itu adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis pantai ke laut lepas itu sepanjang 12 mil. Nah, garis dasar atau garis pantai itu adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau ya. Jadi dari pulau satu ke pulau yang satunya, dari pulau Sumatera ke pulau Jawa, tentu dari pulau terluarnya itu ya, dari pulau terluarnya itu. Nah, sebuah negara ini mempunyai kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial. Tak contohkan misalkan Indonesia, yaitu kita ambil dari Pulau Jawa, misalkan dari Pulau Jawa itu ditarik keluar sepanjang 12 mil. Artinya dari Pulau Jawa sampai 12 mil ke laut lepas, itu Indonesia masih mempunyai hak di situ. Hak sepenuhnya tentang kedaulatan negara Indonesia, karena itu masih menjadi wilayah daripada negara. Artinya negara lain boleh enggak di situ? Tidak diperbolehkan. Tapi tidak diperbolehkannya dengan catatan. Ketika dia di situ hanya sekedar mau lewat, ini diperbolehkan. Karena pada dasarnya negara di situ diharuskan membuatkan jalur untuk negara lain, baik atas ataupun bawah. Ya, baik atas laut, bukan atas laut ya, baik di atas atau lewat kapal atau kapal selam lewat bawah ya, itu negara harus membuatkan. Tapi negara lain tidak diperbolehkan di situ, misalkan dia mengeksploitasi atau dia di situ bertindak yang di situ yang seolah-olah dia memiliki, itu nggak boleh. Nah, kita contohkan yaitu pada perairan laut Natuna gitu ya, yang diperebutkan banyak negara kan gitu. Padahal kalau kita tarik dari pulau terluar Indonesia itu jelas 12 mil itu masih milik Indonesia. Tuh, makanya Indonesia sangat-sangat tegas sekali menyikapi tentang kasus daripada Natuna ya, laut Natuna itu ya. Itu saya contohkan seperti itu. Jadi negara lain itu tidak diperbolehkan dia beraktivitas di sana. Kalau sekedar lewat boleh, tapi kalau dia di situ beraktivitas tidak diperbolehkan, karena itu masih menjadi wilayah daripada negara Indonesia. Itu contohkan untuk wilayah Natuna itu ya, itu. Nah, namun negara tersebut harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Ini yang saya jelaskan tadi. Batas teritorial Indonesia telah diumumkan sejak Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Itu yaitu untuk zona laut teritorial. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pada gambar akan
akan dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu zona landas kontinen. Apa itu zona landas kontinen? Zona landas kontinen itu adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Misalkan Laut Jawa, ya, Pulau Jawa, pantai ke bawah, ini kan pasti dasar lautnya kan masih ada apa itu dasarnya kan, ada tanahnya kan. Nah itu namanya landas kontinen, lanjutan daripada benua. Itu. Nah, landas kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 150 meter. Jadi ini bisa disimpulkan apa? Ini tolak ukurnya di sini menggunakan garis vertikal, yaitu diukur dari kedalamannya ya. Jadi kedalamannya batasnya dia 150 meter. Jadi sepanjang masih 150 meter, maka itu masih menjadi wilayah landas kontinen dari sebuah negara atau negara Indonesia, dicontohkan seperti itu ya. Misalkan ditarik dari garis pantai itu kok sampai di situ sekitar 12 mil, itu kedalamannya itu masih 150 meter, itu berarti masih menjadi wilayah Indonesia. Tapi kalau ditarik sepanjang 100 mil, terus kemudian setelah 100 mil itu sudah lebih dari 100 meter, itu berarti sudah tidak menjadi wilayah atau zona landas kontinen. Ya, jadi batasannya dia menggunakan kedalaman. Jadi pokoknya kalau kedalamannya itu dia 150, berarti masih menjadi wilayah daripada negara tersebut. Tapi kalau sudah melebihi dari 150, maka dia di situ sudah tidak menjadi zona landas kontinen dari sebuah negara tersebut. Gitu ya. Tuh. Nah, penentuan landas kontinen Indonesia ini dilakukan dengan perjanjian dengan negara-negara tetangga. Jadi tidak Indonesia kemudian mengadakan sendiri, itu enggak. Buat aturan sendiri itu enggak. Jadi sudah melalui perjanjian dengan negara-negara tetangga. Ya. Nah, pada tahun 1973 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Apa? Ya, tentang landas kontinen Indonesia, yaitu apa? Kedalamannya dia 150 meter. Tapi ada juga yang mengatakan 200 meter ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang terletak di antara dua landas kontinen, yaitu apa? Yaitu landas kontinen benua Asia dan benua Australia. Tuh, Indonesia itu berada di berada di dua landas kontinen, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, pada zona ini suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, negara tersebut juga harus menyediakan jalur pelayaran yang terjamin keselamatan dan keamanannya. Terus bedanya dengan yang dengan yang zona laut teritorial apa? Bedanya kalau laut teritorial kan dia ditarik secara vertikal ke ke laut luas, ke laut lepas itu 12 mil kan. Nah, kalau ini sepanjang masih kedalamannya itu 150 meter, itu masih menjadi wilayah daripada negara tersebut. Dan negara berhak untuk mengambil apa? Sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu namanya zona landas kontinen. Nah, sekarang kita yang ketiga, yaitu masuk ke zona ekonomi eksklusif. Apa itu zona ekonomi eksklusif? Apa perbedaannya dengan zona landas kontinen? Nah, zona ekonomi eksklusif atau ZEE itu adalah jalur laut selebar 200 mil. Ditarik dari mana? Ditarik dari garis pantai pada saat surut. Ya, ditarik dari garis pantai pada saat surut. Itu. Nah, zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE itu diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980.
Nah, di zona ini negara Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksploitasi atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ya, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Nah, tentu di sini yang membedakan dengan landas kontinen apa? Kalau landas kontinen tadi dia ukurannya itu menggunakan kedalaman, kalau ini menggunakan ditarik dari garis pantai sepanjang 200 mil. Nah, bedanya dengan yang zona teritorial apa? Kalau zona teritorial itu zona itu menjadi hak mutlak yang wilayah yang dimiliki oleh sebuah negara. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini hanya negara di situ berhak untuk mengambil. Artinya negara lain boleh enggak ngambil? Ya enggak boleh. Karena masih menjadi zona ekonomi eksklusifnya. Tapi negara lain boleh enggak melewati? Boleh, ya, boleh melewati. Tapi ngambil tidak boleh. Itu ya. Nah, baru kemudian di zona ini negara Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang ada. Eksploitasi adalah penyelidikan tentang sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Eksploitasi adalah pengusahaan atau mendayagunakan sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Nah, konservasi adalah upaya pemeliharaan atau perlindungan sumber daya alam supaya tidak mengalami kerusakan. Di zona ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel atau pipa di bawah laut permukaan laut tetap diakui sesuai prinsip hukum laut internasional. Artinya dia di situ negara lain diperbolehkan atau mempunyai hak untuk melakukan pelayaran atau lewat itu boleh, ya, pemasangan kabel pipa itu boleh. Tapi kalau mengeksploitasi itu tidak diperbolehkan, itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat pada gambar yang telah disediakan, ya. Nah, untuk mengenai perkembangan wilayah laut Indonesia mungkin itu dulu ya. Nanti dilanjutkan materi selanjutnya. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.